Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini sesi prediksi terkait kasus Subang. Saya fokus tentang OOJ. Kalau kita melihat pemberitaan tentang kasus Subang dari video-video yang kita lihat di media sosial, OOJ ini sudah terjadi di tanggal 18 pagi, diduga dilakukan oleh Ibda Irlan. Nah, Ibda ini yang juga memerintahkan untuk dari sopir mobil ambulans mampir dulu, singgah dulu ke polsek sebelum ke rumah sakit. Ibda Irlan ini juga yang menyuruh dari Banpol untuk menguras kamar mandi yang pada akhirnya bertemu dengan Danu. Nah, Danu ini kabarnya disuruh oleh pihak keluarga dan disuruh Yoris untuk jaga TKP siang itu. Lah dilala kok ya kebetulan ketemu Banpol. Nah, kasus ini memang serba kebetulan semua kayaknya ya. Baiklah, kita ke fokus di awal ya, tentang saya ingin memprediksi tentang OOJ. Nah, dari prarekonstruksi dan rekonstruksi bahwa pembunuhan ini berawal dari perencanaan di Pecel Lele. Tapi saya kayaknya, intuisi saya rasanya kurang percaya kalau kasus ini dimulai dari perencanaan di Pecel Lele. Karena kasus ini sudah mengendap 2 tahun lebih. Seorang saksi, maksudnya seorang sipil, tidak akan bisa menghandle masalah ini sampai 2 tahun lebih. Apalagi sekelas Joseph, juga sekelas Danu. Makanya itu saya penasaran banget kenapa kok bisa sampai ada OOJ di tanggal 18 pagi. Padahal kematiannya Bu Tuti sekitar jam 2 sampai jam 4, Amel jam 4 sampai jam 6 kalau menurut Ibu Sumihastri. Makanya itu kok gerak cepat banget OOJ-nya ini ya. Apakah ini sudah terencana matang jauh-jauh hari ataukah bagaimana? Mari kita tanya jawab melalui kartu tarot ini ya. Apakah OOJ ini atau peristiwa ini sudah terencana matang jauh-jauh hari ataukah rencana dadakan? Ada simbol DNA karma ya. Selanjutnya, apakah jauh-jauh hari perencanaannya atau barusan? Ada virus Earth Magic. Oh, sebenarnya sudah jauh-jauh hari rencananya, tapi jauh-jauh hari itu kayaknya belum masih ada dewa penolong untuk Ibu Tuti dan Amel. Ada aja yang membuat rencana dari si pelaku ini gagal. Selanjutnya ada new beginning yang pada akhirnya memulai hari yang lainnya untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel. Jadi teman-teman, kalau menurut dari kartu ini, sebenarnya perencanaannya udah jauh-jauh hari. Udah melakukan usaha untuk melakukan pembunuhan itu tidak tanggal 18, tapi udah jauh-jauh hari. Di sini ada DNA karma yang merupakan karma dari apa yang terjadi dalam hidup ini, memang bagian dari karma ya. Termasuk juga dari kematian Ibu Tuti dan Amel, itu juga merupakan garis hidup yang harus dijalaninya ya. Makanya di sini sebenarnya keinginan si pelaku ini sudah jauh-jauh hari, tapi ada dewa penolong Ibu Tuti dan Amel yang pada akhirnya menggagalkan
dari rencana yang dulu-dulu atau rencana sebelum tanggal 18 itu. Dan makanya dari si pelaku memulai hari-hari yang baru, new beginning, memulai sesuatu yang baru, memulai hari-hari baru untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel. Seperti intuisi saya yang kurang klik dengan skenario bahwa kasus ini bermula dari pecel lele. Nah, sesuai dengan kartunya juga bahwa sebenarnya udah diusahakan untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel sebelum tanggal 18, tapi masih ada dewa penolong untuk mereka sehingga gagal dan berganti harilah di tanggal 18 Agustus itu. Ini ya. Selanjutnya kita gali dari OOJ. Apakah OOJ ini juga bagian dari perencanaan yang udah lama? Jadi sebelum adanya berita tentang awal kasus ini dari pecel lele, apakah OOJ ini juga udah terencana lama? Jadi sebelum peristiwa kematian itu udah di perencanaan lama, itu maksudnya perencanaan yang detail. Apakah seperti itu ataukah OOJ ini dadakan dihubungi oleh seseorang untuk melakukan ini dikarenakan begitu mendesak? Ada perlompatan. Oh, jadi begini. OOJ itu tidak terencana jauh-jauh hari. Tapi OOJ itu dilakukan secara mendadak saat terjadi peristiwa itu. Jadi bukan perencanaan, jadi OOJ ini dilakukan secara mendadak ya. Ada perlompatan cepat, ada gerakan cepat ini ya. Kemudian OOJ ada petunjuk apa lagi? Siapakah yang menyuruhmu? Ada simbol rilis yang artinya rilis ini adalah seseorang yang ingin melampiaskan sesuatu. Masih abu-abu ya. Selanjutnya ada sinergi. Oh, jadi begini artinya. OOJ itu dilakukan secara dadakan ketika terjadi peristiwa itu, pelampiasan peristiwa itu yang ada kesinergian atau ada hubungannya dengan OOJ. Jadi OOJ ini dilakukan secara dadakan ketika udah terjadi peristiwa itu, kematian itu. Nah, selanjutnya apakah OOJ ini diperintahkan orang besar atau diperintahkan orang kecil? Ya, OOJ ini diperintahkan orang besar atau orang kecil? Ada simbol nurturing, teman-teman. Nurturing itu pengasuhan. Siapa yang bisa menutupi, siapa yang bisa mengasuh kasus ini hingga 2 tahun lebih? Ya tentunya orang besar. Kalau bukan orang yang berbau aparat ya mungkin orang yang kaya raya. Nah, orang yang kaya raya ini pastinya orang yang memiliki duit berjibun ya, pastinya. Kalau dilihat dari sisi sipilnya pasti orang kaya. Tapi kalau dilihat dari aparatnya pastinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari oknum OOJ ini. Kalau kita lihat misalnya dari sipil kayaknya ya kesulitan banget loh ya. Keluar duit berapa hingga menutupi kasus ini selama 2 tahun. Nah, kalau menurut intuisi saya sepertinya ya dari aparat yang memerintahkan OOJ. Selanjutnya, mengapa kamu melakukan pengasuhan atau melakukan penutupan kasus ini hingga 2 tahun lebih? Mengapa? Karena ada semangat dan kemarahan. Ada kemarahan. Oh, jadi seseorang yang menyuruh OOJ ini, dia juga memiliki amarah. Atau juga bisa dikatakan semangat ya, karena di sini ada simbol fire api. Nah, api semangat atau api amarah. Mari kita lihat kartu berikutnya. Pemberkatan. Oh, semangat untuk
bisa lolos dari kasus ini. Jadi teman-teman, begini, dari ke 9 kartu ini artinya keseluruhannya bahwa perencanaan itu tidak dipecelilik. Karena di sini terdeteksi sebenarnya pelaku sudah berusaha untuk melakukan sebelum tanggal 18 Agustus ya. Karena di sini ada dewa penolong atau ada kondisi di mana dia sulit melakukan sesuatu, pada akhirnya nyawa Ibu Tuti dan Amel masih tertolong dan dia berpindah ke lain hari untuk melakukan hal itu. Selanjutnya masalah OOJ. OOJ itu diperintahkan secara mendadak oleh seseorang karena terjadinya peristiwa itu. Jadi OOJ ini tidak jauh-jauh hari rencananya, tapi terencana secara mendadak ketika terjadi peristiwa itu, barulah seseorang menghubungi OOJ itu. Nah, ketika saya gali tentang OOJ, ada simbol nurturing, pengasuhan, dan ada simbol semangat melakukan agar dia bisa lolos dari jeratan hukum atau bisa lolos dari efek domino di dalam kasus ini. Jadi di sini OOJ ini dilakukan oleh atau diperintahkan oleh seseorang, orang yang besar ya teman-teman, orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya, apakah kasus ini terkait yayasan? Nah, dari keluarga inti nggak mau yayasan disangkut pautkan, dari keluarga besar juga begitu. Kenapa? Karena memang yayasan ini merupakan alat mereka untuk cari uang, cari fulus, ditambah lagi juga tercium adanya bau-bau korupsi. Nah tentunya kalau yayasan ini dibongkar habis, pasti akan ada banyak orang yang terseret di dalam kasus yayasan ini. Apakah kasus ini ada kaitannya dengan yayasan? Generasi ancestor yang artinya ada silsilah terkait dari yayasan tersebut ya, generasi. Jadi ada hubungannya dengan siapa yang mendirikan, siapa yang anggotanya dan lain sebagainya. Silsilah dari yayasan tersebut ada sangkut pautnya dengan yayasan. Siapakah pendirinya? Apakah Pak Yosef aja ataukah ini ataukah itu ataukah itu? Alangkah baiknya digali juga semuanya ya. Selanjutnya ada petunjuk apa lagi? Hubungannya yayasan dengan kematian Ibu Tuti itu apa? Hubungannya ada soliditas itu kesendirian, orang yang suka menyendiri, orang yang tidak mau bergaul, yang artinya bahwa Ibu Tuti dan Amel ini sulit untuk dinego, sulit untuk diajak kerjasama terkait dari pengurus-pengurus atau pendiri yayasan kalau dilihat dari kartu ini ya. Jadi mereka sangat-sangat bersikukuh untuk sulit bekerja sama. Nah, sulit bekerja sama ini tentunya terkait masalah uang loh ya, karena dari Amel juga bendahara dan maksudnya dari Ibu Tuti bendahara, sedangkan rekeningnya ini adalah atas nama Amel. Kemudian apa yang menyebabkan Ibu Tuti dan Amel bersikukuh nggak mau kerjasama? Karena apa? Karena Saman Healing Wisdom. Saman Healing Wisdom itu penyembuhan, pengobatan, yang artinya semuanya itu demi untuk keberlangsungan agar misalnya kondisi keuangannya bisa membaik, agar keuangan ini bisa disalurkan ke hal yang memang seperti apa ya seharusnya, misalnya kebutuhan ini kebutuhan itu yang seharusnya dan lain sebagainya ya. Jadi intinya di situ. Nah, jadi kita obyek larinya juga ke yayasan teman-teman, larinya ke yayasan. Makanya
Saya juga heran ya, orang-orang yayasan kayak pendiri-pendirinya memang mungkin udah diperiksa BAP dan tidak disorot di media oleh media, makanya seakan-akan senyap, bisa juga seperti itu. Ataukah dari Wahyu Kosasih Opik yang dulu juga diperiksa, bahkan Wahyu ini sampai nginep ya, sampai ketakutan untuk bertemu wartawan atau seseorang. Nah, untuk saat ini sudah nggak begitu difokuskan kepada mereka. Nah, untuk saat ini kan yang menjadi tersangka adalah Danu, Yosep, kemudian Mimin, Arigi, Abi. Hanya saja di TKP masih ada 2 DNA asing. Nah, menurut Ibu Sumiastri, 2 DNA asing ini bisa diabaikan dan fokus kepada yang sudah ditetapkan tersangka, karena nanti mungkin ada para ahli sekalipun buktinya yang kuat nggak ada karena udah dibersihkan atau udah dirusak TKP-nya, makanya bisa diabaikan. Cuman dari prediksi saya yang kemarin, 2 DNA asing ini ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan. Kalau diabaikan nanti persidangannya menjadi emergensi, menjadi panas. Nah, seperti itu kalau dari prediksi saya kemarin. Ya, seperti itu ya teman-teman. OOJ ternyata tidak terencana jauh-jauh hari. OOJ dilakukan secara dadakan, diperintahkan oleh seseorang yang ingin kasus ini tidak terungkap, dan itu orang besar. Orang besar kalau dari prediksi saya sih dari aparat, bukan orang sipil ya, yang memerintahkan OOJ tersebut. Tapi nggak tahu lagi, misalnya aparat terhubung dengan orang sipil juga bisa. Jadi orang sipil itu minta tolong kepada aparat yang memiliki jabatan tinggi untuk memerintahkan pada bawahnya ini, itu juga bisa terjadi.